Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21. Di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang kurangnya pendidikan karakter di zaman globalisasi, khususnya para pemuda. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama itu ada Rizky Cahyarani dengan NIM 261142-132. Terus yang kedua ada Muhammad Rizky Amin Trisnanto dengan NIM 6301421019. Dan yang ketiga ada Anandita Siregar dengan NIM 71142104. Dan keempat ada Gina Mardiah Merahma dengan NIM 7211421287. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Septas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Latar belakang dari masalah ini adalah pada perkembangan saat ini, begitu banyak terjadi permasalahan di negara kita yang telah mengakar dan sulit untuk ditangani. Salah satu permasalahan yang telah menjadi perhatian pemerintah yang semakin meningkat pada masa sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma, dan moral dalam masyarakat, di mana kebanyakan dari pelaku penyimpangan ini terjadi pada generasi muda. Adapun penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang menyimpang tersebut adalah karena krisis nilai karakter dan moral yang dialami oleh masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat maupun kurangnya pendidikan karakter yang didapat. Permasalahan-permasalahan seperti kenakalan remaja, korupsi, kriminalitas, bullying, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya merupakan indikator lunturnya nilai. Gejala degradasi moral masyarakat semakin memprihatinkan, antara lain rendahnya rasa tanggung jawab, disiplin, lunturnya sifat jujur, amarah, dan integritas diri terhadap lingkungan. Penyebabnya, oleh karena itu, untuk menemukan solusi konkret dari permasalahan krisis nilai, norma, dan moral tersebut perlu diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Maka solusinya adalah seseorang harus mampu hidup damai dengan sesama, dengan cara menghargai sesama, selain membentuk nilai, norma, dan moral yang baik. Tetapi dengan solusi tersebut, apakah para pemuda akan berubah? Tentu saja jawabannya tidak. Karena solusi terbaik itu ada di dalam diri kita sendiri. Jika ingin memiliki kemauan untuk berubah ke arah yang positif dan menjauhi hal-hal yang negatif, maka masalah-masalah yang ada akan berkurang. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan sebab dan akibat dari kurangnya pendidikan karakter anak muda di zaman globalisasi. Aspek apa saja yang memengaruhi degradasi moral dan karakter akibat cepatnya laju globalisasi melalui metode penelitian kausal komparatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan karakter anak muda melalui pembelajaran mata kuliah pendidikan konservasi yang berkaitan erat dengan 3 pilar konservasi yang harus diimplementasikan oleh para mahasiswa, terutama anak muda di era globalisasi. Hal tersebut guna memperkuat karakter anak muda yang terkikis seiring berkembangnya zaman, terutama di zaman globalisasi saat ini, di mana semua kalangan, terutama anak muda, dapat dengan mudahnya memperoleh informasi dan tren terbaru lewat internet tanpa melalui filter terlebih dahulu, sehingga dibutuhkan pengembangan karakter pilar konservasi yang akan dikaji melalui proposal penelitian ini. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke. Metode penelitian kausal komparatif. Metode penelitian komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Data penelitian ini, pendekatan dasarnya adalah dimulai dengan adanya perbedaan dua kelompok dan kemudian mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab atau akibat dari perbedaan tersebut. Dalam hal ini, ada unsur yang membandingkan antara dua atau lebih variabel. Tahap penelitiannya yaitu yang pertama penentuan masalah, kedua kelompok yang akan dibandingkan, 3 pengumpulan data, 4 analisis data, 5 menentukan hasil penelitian, 6 pembuatan laporan. Prosedur penelitian. A. Pemadanan. Pada setiap subjek dalam satu kelompok, peneliti harus menemukan satu subjek dalam kelompok kedua dengan skor yang sama pada variabel kontrol. Jika seseorang dalam suatu kelompok tidak memiliki pasangan yang sepadan dalam kelompok yang lain, subjek tersebut dieliminasi dan dari penelitian. B. Perbandingan kelompok homogen dan subkelompok. Membandingkan kelompok homogen mengenai variabel ekstra, peneliti membatasi dengan lebih memuaskan karena membentuk subkelompok di setiap kelompok yang mewakili semua tingkatan dari variabel kontrol sehingga hasil yang diperoleh lebih jelas. C. Analisis kovarian. Analisis kovarian merupakan metode statistik untuk mengatur skor pada variabel terikat atau kontrol untuk perbedaan awal pada variabel lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada yang D, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Indikator capaian apabila penelitian dapat mencapai perumusan masalah yang akan membantu peneliti maupun pembaca hasil penelitian untuk fokus tentang masalah apa yang dikaji. Yang teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Penelitian dilakukan pengamatan di tempat-tempat penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Yang kedua itu ada wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, seperti kuesioner, pertanyaan wawancara yang perlu diujikan agar dapat penelitian memperoleh data yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu cara penafsiran. Penafsiran yang dilakukan adalah yang pertama, meneliti kembali langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk memecah sebuah masalah dengan praktis. Yang kedua, menegakkan keseimbangan penelitian dengan cara menghubungkan antara hasil penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Yang ketiga, memperluas analisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih miskin makna dengan pengajuan tersebut dapat dilihat dari maknanya. Yang terakhir, ada penyimpulan hasil penelitian. Penyimpulan akhir penelitian adalah merujuk pada rumusan masalah. Setelah dilakukan proses-proses pengumpulan dan analisis data di lapangan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil dari evaluasi konteks adalah efektif. Peneliti akan menarik kesimpulan dengan cara, yang pertama, mengemukakan ulang topik dan masalah penelitian, yang kedua, meringkas poin penting dalam penelitian. Ya, dari kelompok kami, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.